Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Andi Miftahluda dengan NRP 50262312007. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai HTML dan CSS khususnya pada topik yang saya miliki yaitu background dan masking. Mungkin langsung saja. Jadi yang pertama saya buatkan terlebih dahulu HTML dengan CSS-nya. Oke, saya buatkan file baru dengan nama sebagai contoh testing HTML. Ya udah, untuk HTML-nya sekarang saya buatkan untuk file CSS-nya. Saya beri nama yang sama dengan HTML yang barusan saya buat, CSS. Nah, sudah terbuat ya. Oke, sebelum lanjut saya coba jelaskan terlebih dahulu dengan sepengetahuan saya terkait hubungan HTML dengan CSS. Jadi HTML sendiri berfungsi sebagai struktur dasar, sedangkan CSS sebagai mengatur desain, warna, font, dan posisi elemen agar tampilannya lebih menarik dan presisi bisa, responsif bisa. Jadi oke, langsung saja saya hubungkan terlebih dahulu CSS-nya ke HTML dengan cara link. Oke, kita live webnya terlebih dahulu agar bisa langsung nampak praktiknya saya. Oke, udah ya. Jadi di sini kita isi HTML-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, cara menghubungkan CSS ke HTML-nya cukup mudah. Ya, tinggal gini aja. Oke. Nah, di dalam kurung ini kita isi dengan nama file CSS yang kita buat untuk dihubungkan HTML baru saya ini. Oh, maaf. Testing CSS. Nah, otomatis di sini udah terhubung ya. Lalu selanjutnya saya coba isikan web saya hanya sebagai contoh. Contoh pertama saya coba memasukkan tanggal pembuatan web aja dulu. Oke. Oke. Sekarang tanggal 12 Maret 2025 jam 20.40. Oke, udah. Ntar coba kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya tanggalnya yang saya buat barusan sebagai contoh. Lalu yang kedua saya coba mengasih header juga sebagai contoh. Saya coba masukkan CSS background saja. Ini cuma sebagai contoh ya. Oke, udah juga masuk. Nah, saya jelaskan singkat mungkin terkait header ini. Jadi A1 ini menampilkan judul utama CSS background dalam ukuran besar yang dimana H itu bisa berjumlah sampai H6. Oke, contoh apa lagi yang saya masukkan? Paragraf coba. Nah, di sini hampir sama kayak tanggal tadi ya caranya. Request caption. Topik. Nah, kita masukkan topik satu aja. Nah, udah ya. Jadi saya tambahkan paragraf baru di web saya sebagai contoh juga. Lalu sekarang langsung ke topik saya yaitu mengubah background pada CSS. Jadi saya akan coba untuk mengubah warna background terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mencoba mengganti background dengan image. Dan yang terakhir saya akan mengatur posisi background tersebut yang sudah saya masukkan ke web baru saya. Oke, langsung ke kelas CSS-nya. Jadi saya mulai dulu dengan mengganti warna background. Caranya cukup mudah dengan masukkan syntax. Oke. Ini maksud dari syntax body ini keseluruhan dari web saya ini. Oke, lanjut ke pergantian warna pada background saya. Nah, di sini saya pilih background color. Oke, di sini tinggal pilih mau memilih warna apa. Saya coba warna. Nah, kan tadi otomatis akan berubah warna body dari web baru saya ini. Oke, lalu coba saya tambahkan image pada background yang akan menumpuk warna background baru saya ini. Coba kita pakai background dengan image bukan color lagi, tapi tetap aja nanti colornya ini masih terlihat karena ini cuman menumpuk aja. Oke. Nah, di sini kita masukin file yang udah kita drag ke VS Code untuk contoh backgroundnya. Di sini saya kebetulan sudah memasukkan contoh filenya. Bentar. Nah, coba kita masukin yang ini aja ya sebagai background. Oke, mana tadi? Oke. Nah, itu masuk. 3.
Nah, udah muncul kan background baru saya untuk contoh background image. Eh, jadi di dalam background image ini saya memasukkan sintaks ini URL untuk menginput file yang sudah saya drag di VS Code saya ini. Nah ini. Oke. Lalu di sini ada fitur-fitur untuk background yang digunakan untuk mengatur seperti posisinya mau ditaruh di mana, lalu ukuran backgroundnya, ataupun repeat background tersebut. Repeat. Nah, ini udah langsung ada contohnya. Jadi di sini tuh otomatis backgroundnya tuh repeat ya. Jadi nah ini ke repeat ini. Udah, jadi kayak ngeblok semua gitu. Oke, nanti coba saya jelaskan lebih lanjut masalah repeat. Oke. Nah, yang pertama itu ada fitur repeat pada background. Nah, ya yang saya jelaskan barusan ini. Oke, kita coba otak-atik terlebih dahulu ya. Background kita pilih repeat. Oke, di sini tuh udah termasuk repeat. Coba kalau misal repeat nggak akan merubah apapun. Nah, ini namanya repeat. Terus ada lagi namanya repeat X. Nah, repeat X itu background ini bakal keulang ke samping gini, ke samping kanan. Coba kita coba. Nah, lihat. Nah, ini akan mengulang ke samping-samping ini. Oke, lanjut. Ada juga repeat Y. Repeat Y itu kebalikannya repeat X, yang dimana dia repeatnya ke bawah. Nah, udah jelas ya. Nah, yang terakhir no repeat. No repeat ini dia nggak mengulang sama sekali, jadi kayak dia nggak bakal ngeblok web baru saya ini. Sebentar. Nah, dia cuma satu doang gini ya di sini. Oke, mungkin itu saja untuk background repeat. Lanjut, ada aturan posisi backgroundnya. Oke, kita coba background position. Nah, kita pilih yang position ini. Kalau misal saya ingin menaruh background saya di tengah, tinggal masukin top center. Nah, ini ya udah di tengah. Terus kalau misal mau ditaruh di kiri kayak sebelumnya tadi, top left, terus ini saya contohkan top right. Nah, tapi saya di sini sebagai contoh saya mau naruh background di tengah saja. Oke, terus lanjut yang terakhir saya coba tunjukkan terdapat pengaturan size pada background. Oke, background size. Oke, ini ya. Mungkin menurut saya ini backgroundnya terlalu kecil, jadi saya coba besarkan background ini. Coba 400 pixel. Oh, ternyata lebih kecil. Coba 1000 pixel. Oke. Mungkin kebesaran 300 pixel. Nah, mungkin segini udah cukup. Jadi ini gunanya fitur background size untuk mengecilkan, membesarkan sesuai kemauan Anda untuk background web kalian sendiri. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai topik background pada CSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik masking. Langsung saja saya alihkan ke HTML baru dan CSS baru untuk topik masking. Oke, sama seperti topik pertama tadi, kita buat HTML baru dengan CSS-nya. Nah, sudah. Terus kita saya live-kan terlebih dahulu webnya. Oke, udah ya. Terus kita isi HTML-nya terlebih dahulu. Terus jangan lupa menghubungkan CSS dengan HTML baru kita untuk topik masking ini. Ini masukkan dengan nama file CSS saya tadi. Nah, ini udah terhubung ya. Lanjut, saya isi dulu web baru saya ini untuk topik 2 yaitu masking. Langsung saja ke header, karena masking ini kebanyakan digunakan untuk merubah tampilan font pada header. Biasanya bisa juga digunakan untuk yang lain. Oke, kita buat header baru. Masking, CSS masking. Oke, udah. Sebentar. Nah, udah muncul ya headernya. Oke, langsung saja ke CSS-nya.
Nah, di sini masih kosongan ya. Nah, di web kan sudah muncul ini headernya ya. Jadi coba saya eksekusi terlebih dahulu untuk posisi headernya agar di tengah-tengah dan terlihat lebih rapi sehingga enak dilihat. Oke, yang pertama itu saya coba tengahkan dulu headernya. Nah, di sini maksudnya Sadu itu apa? Jadi CSS ini melakukan variasi pada headernya saja. Beda dengan background tadi. Kalau background tadi kan ini yang body itu jadi keseluruhan dari blog web saya ini. Oke, segitu aja. Terus ini saya mau menengahkan header saya. Oke. Oke, ini saya bikin center. Nah, ini kan udah ke tengah ya. Tapi saya mau header ini bakal di tengah sini. Oke, kita tambahkan items. Kita buat center juga. Sebentar. Oke, terus page-nya. Nah, ini untuk menengahkan headernya agar agak ke bawah. Nah, udah ya, ini di posisi headernya udah di tengah-tengah. Terus penyelesaiannya align center. Oke, udah di tengah ya. Jadi lanjut ke inti topik saya yaitu CSS masking. Tapi sebelum itu saya akan membesarkan fontnya terlebih dahulu agar terlihat jelas di kalian ya. Font size. Coba berapa 150 pixel. Nah, ini ya. Terus di sini juga saya rubah font weight-nya. Jadi harusnya ini tidak penting-penting banget, cuman menurut saya jika digunakan untuk masking ini cukup bagus karena ini tuh membuat font terlihat lebih besar, kayak lebih gemuk. Nah, coba kasih gemuk. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini saya mulai memasukkan background yang digunakan untuk masking ini. Saya udah memasukkan contoh file backgroundnya yang saya pakai. Nah, ini ya, jadi dengan nama masking png. Oke, cara masukkannya sama kayak yang topik pertama saya tadi, gini. Terus masukkan nama file sesuai dengan ini. Mana tadi? Ini masking png. Oke, udah. Nah, tapi di sini tuh belum jadi ya, karena tujuan saya di sini tuh memasukkan background ini tuh ke dalam font sini yang di putih-putih sini. Oke, langsung aja saya eksekusi. Selanjutnya next file color saya bikin transparan. Nah, tapi di sini justru malah headernya tuh tidak terlihat, kayak malah ketumpuk sama backgroundnya itu. Maka saya akan lakukan penyelesaiannya untuk masking ini. Klik. Nah, ini masukkan teksnya ini maksudnya ya headernya tadi. Nah, udah selesai ya. Jadi begini hasilnya, backgroundnya tuh masuk ke dalam fontnya. Nah, jadi udah jadi untuk topik CSS masking. Jadi background yang saya gunakan sebagai contoh tadi itu seperti warna dalam fontnya atau masuk di dalam fontnya ini, atau bisa dibilang masking pada CSS. Jadi itu saja video saya kali ini, yaitu penjelasan topik 1 mengenai background, lalu topik 2 mengenai masking. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan di video saya kali ini. Terima kasih.